Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'du. Saudaraku yang dimuliakan Allah, hari ini dalam video ini kita lanjut lagi pengajian fikih kitab Nihayatul Zan bab salat dari sambungan dari episode sebelumnya. Jadi langsung saja kita bacakan kitabnya. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi amin fid dharain. Wal yaqtasir ayil mutawaddi khatman ay wujuban ala wajibin lidayqi waqtin. Dan hendaklah meringkas oleh orang yang berwudu khatman dalam keadaan wajib, ay wujuban arti hatman wajib, ala wajibin atas yang wajib-wajib, lidayqi waqtin atas karena sempit waktu, an idaraki fardus salati kulliha fihi daripada apa sempit waktu, daripada memperdapatkan fardu salat kulluha tiap-tiapnya fardu salat fihi dalamnya salat. Jadi ini masalah bagi orang yang sempit waktu. Orang yang sempit waktu, tinggal waktu sedikit lagi ukuran pas mendapatkan salat yang fardu saja dalam waktu itu. Bagi orang yang sempit waktu tersebut, dia hendaklah meringkaskan wudunya itu yang wajib-wajib saja. Wudu yang wajib adalah pertama wajah, yang kedua basuh dua tangan, yang ketiga menyapu kepala, yang keempat cuci kaki. Jadi ada 6 rukun wudu itu, ada yang wajib ada 6. Pertama niat, kemudian wajah, dua tangan, ketiga membasuh kepala, keempat basuh kaki, dan keenam tertib. Jadi itu saja yang dikerjakan. Jadi tidak perlu lagi basuh tangan, berkumur-kumur, dan basuh telinga. Itu bagi orang yang sudah sempit waktu. Meringkaskan wudhu seperti itu adalah hukumnya wajib. Kalau tidak maka berdosa, berarti haram. Fayajibu tarku jami'is sunani lizalika ala ma qalahu Ibnu Hajar. Maka wajib oleh meninggalkan semua yang sunat-sunat lizalika karena demikian sempit waktu, alama atas barang yang telah berkata akan orang oleh Ibnu Hajar. Jadi menurut Ibnu Hajar berarti wajib kita tinggalkan yang sunat-sunat wudu. Basuh dua tangan, basuh mulut, istinsyak, menyapu dua telinga, itu sunat. Maka dan itu wajib ditinggalkan kalau sudah sampai waktu salat. Kalau ukuran tinggal salat, ukuran pas waktu untuk menghabiskan salat saja. Kalau tidak kita tinggalkan sunat-sunat itu, maka salat kita menjadi keluar daripada waktu. Itu maksudnya sampai waktu. Wajibu iktisar ala marratin wahidatin lidzalika, dan wajib oleh meringkaskan atas satu kali, lidzalika karena demikian sampai waktu juga. Khaisu dengan sekira jikalau salasa kharaja waktu fardi, jikalau tiga kali kan saya keluarlah oleh waktu fardu. Waktu fardu salat. Jadi kalau orang sampai waktu tadi, dia juga wajib meringkaskan wudu satu kali. Jadi tidak haram kita berwudu juga 3 kali, berarti wajib basuh 1 kali saja, 1 kali saja selesai. Jadi simple sebenarnya, simple sekali. Bagi orang was-was ini tidak bisa dia kerjakan. Padahal ini sesuai dengan ilmu. Maka kita kerjakan sesuatu menurut kata ilmu. Asalkan sudah sesuai dengan ilmu, maka tidak apa-apa, tidak perlu kita ikut was-was. Was-was itu dari setan dan hukumnya haram. Au qillatul ma,
atau karena sedikit air. Tadi wajib meringkas wudu itu karena sepi waktu, ini sekarang karena sedikit air. Bikhaisu kana al-ma'u la yakfi illa fardal wudu, dengan sekira adalah air itu tidak cukup oleh air kecuali akan yang fardu wudu. Ada air ukuran cukup kita basuh yang fardu wudu saja, yang saya sebutkan tadi 6. Yang sunat-sunat tidak cukup air. Maka kalau keadaan air seperti itu, kita wajib juga meringkas wudu yang wajib-wajib saja. Au kana mutawaddi yahtaju lil fadil li'atashi bi khaisu lu akmal al wudu la li lastaghraqa al ma wa adraka al atas. Atau adalah orang yang berwudu berhajat oleh ia bagi yang lebih air karena haus. Dengan sekira jikalau dia menyempurnakan wudu, sungguh habislah oleh air dan mendapatkan oleh ia akan air dan dia mendapatkan akan dia oleh haus. Artinya dia akan dilandai haus. Jadi ini karena air ada bukan sedikit, tapi perlu yang lebih air itu untuk kita minum. Kalau kita basuh semua yang sunat-sunat, maka habis air kita tidak sempat minum, sedangkan kita sudah haus. Nah, kalau keadaan kita haus seperti itu, maka wajib juga kita basuh yang wajib-wajib saja. Yang lebih itu kita gunakan untuk minum. Wal yaktasir nadban 'alal wajibi liidrakil jamaah. Dan hendaklah meringkas oleh orang yang berwudu hal keadaan meringkas sunat atas yang wajib-wajib liidrakil jamaah, untuk memperdapat jamaah. La ilam yurja ghairaha, yang tidak diharapkan akan selain jamaah. Atau ini lain lagi, hukum meringkaskan wudu tadi sunat bukan wajib. Nah, ini kalau yang ini adalah untuk mendapatkan jamaah. Kalau kita sempurnakan wudu, maka kita tidak mendapatkan jamaah. Tapi kalau kita ringkas cepat-cepat seperti yang tadi, yang wajib-wajib saja, satu kali, tidak 3 kali, dan dibasuh yang wajib-wajib saja, maka kita mendapat jamaah. Ini hukum meringkaskannya sunat, karena jamaah itu sunat. Nah, kendati pun demikian, maqila biwujubihi kadalki laisan mutalku li ajli jamaah. Nah, kendati pun demikian, barang yang dikatakan dengan wajibnya barang, seperti menggosok, kita basuh tangan, kita gosok-gosok. Nah, itu menggosok, ada ulama fuqaha yang mengatakan itu wajib. Ada, walaupun tidak sepakat semua, ada yang mengatakan wajib. La yusanu tarkuhu, tidak disunahkan akan meninggalkannya yang menggosok atau yang dikatakan wajib itu liajil jamaah, karena seumpama jamaah. Jadi apa saja yang dikatakan ada pendapat yang menyatakan wajib seperti menggosok, maka itu kalau untuk mendapatkan jamaah tidak sunat meninggalkannya. Nah, tidak sunat. Berarti kalau sudah sunat, ya lebih baik kita lakukan. Kalau ada pendapat yang mengatakan perbuatan itu wajib. Nah, bal yusanu ityanu, akan tapi bahkan disunatkan akan mendatangkannya barang yang dikatakan wajib itu. Bahkan disunatkan kita kerjakan. Wa in ada ila fawatil jamaah, sekalipun membawaki kalau kita datangkan sunat itu yang dikatakan wajib itu kepada luput jamaah. Walaupun luput jamaah, jadi nak lupa, tetap sunat kita datangkan. Qiyasan ala nadbil riayati tartibil fawaid, sebagai qiyas atas sunat memelihara tertib yang luput. Nah, sebagai qiyas atas sunat riayati tartibil fawaid. Ini qiyas atas sunat memelihara tertib yang luput. Wa in fatat jamaah, sekalipun luput oleh jamaah. Jadi sunat yang mendatangkan yang dikatakan wajib itu adalah qiyas atas sunat memelihara tertib yang luput. Sekalipun luput jamaah, kita ada luput salat,
zuhur dan asar. Yang mana dulu kita kerjakan? Yang zuhur dulu, kemudian berpuasa. Walaupun dengan kita lakukan seperti itu, kita tinggal jamaah, dia tidak tetap sunnah melakukan tertib. Ya, jadi sunnah yang tadi dikiaskan ke sunnah ini. Qad qila biwujubi tartibiyah, karena sungguh sudah dikatakan dengan wajibnya tertib yang liku-liku itu. Karena ada pendapat yang mengatakan wajib mendatangkan liku, tertibkan liku-liku itu. Ini sebenarnya pembahasan yang barusan saya baca ini adalah pembahasan mengamalkan kaidah al-khuruju minal khilaf mustahab. Keluar daripada khilaf itu sunat hukumnya. Kalau ada pendapat yang wajib, maka lebih baik kita amalkan saja. Jangan, tidak boleh kita abaikan begitu saja. Kecuali semua mengatakan sunat, baru kita kerjakan yang tadi itu, konsep yang tadi. Baik, hanya inilah yang dapat saya baca hari ini. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.